Baiklah teman-teman tim, ini adalah bentuk form monitoring untuk pelaksanaan vaksinasi di Fasiankes, baik di Puskesmas maupun di RSUD. Yang pertama, sebenarnya form ini adalah form untuk kita masing-masing pengawas untuk melakukan monitoring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Maksudnya bahwa data-data ini harusnya yang mengisi itu adalah kita. Jadi misalnya saya akan menginput nama kepala Fasiankes berdasarkan hasil interview atau wawancara atau pengamatan langsung di lapangan atau ketemu dengan objek sasaran. Tapi dengan kondisi yang sama-sama kita ketahui, jadi tidak memungkinkan untuk kita melakukan kontak langsung karena beberapa kendala. Jadi kita gunakan saja form ini, walaupun ada juga mungkin beberapa teman kita yang mencoba untuk melakukan monitoring di lapangan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak aman dan lain sebagainya. Ada Kak LC di Seteluk, Pak Fahmi di Pototano, Pak Gus Supeno di Brang Nenek, kemudian saya di wilayah Taliwang. Mungkin hari ini juga mungkin saya mencari cara tergantung situasi kondisi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ashifa. Kemudian ada Ibu Nadia di wilayah Maluk. Baik, yang pertama ada nama kita yang kita, karena ini coba kita sasarkan ke kepala Fasiankes, kepala puskesmas maksudnya, kita memberikan tanda bintang, artinya wajib diisi. Contoh misalnya untuk Maluk, Fahmi, SKM misalnya, nomor handphonenya karena kita belum tahu ya, saya asal saja ini untuk memenuhi. Kemudian dia adalah puskesmas Maluk, kita pilih nomor SK nya, nanti kita minta dia untuk mengisi, kita tidak tahu 123 garing 456 garing 2019 misalnya, kita tidak tahu ya. Berikutnya klik next, klik berikutnya. Kemudian ada beberapa tahu yang harus kita lengkapi. Di pertama ada sasaran yang pertama, kemudian ada jumlah nanti, kemudian ada waktu, ada kualitas, yang terakhir ada administrasi dan lainnya bila diperlukan. Baik, kita mulai dari sasaran. Dari sasaran itu, sasaran divaksin yang pertama, ketidaktepatan sasaran. Sasaran yang divaksin tidak sesuai dengan prioritas sasaran dari Kementerian Kesehatan di setiap tahapan vaksinasi. Jadi adjustment dari kita, dari masing-masing pengawas, silakan diberikan apabila yakin bahwa sasaran divaksin itu telah sesuai dengan prioritas sasaran dari Kementerian Kesehatan, maka tidak perlu dicentang. Tapi kalau ketidaktepatan sasarannya ada, misalnya di luar kriteria itu, di luar nakes, maka dicentang. Misalnya tiba-tiba ada kayak kasus tadi pagi ada di mana, di media itu, ternyata ada mentang-mentang dia orang kaya, dia masuk ke dalam jajaran nakes untuk diberikan vaksin, padahal sekarang prioritasnya adalah vaksin. Nah, ini harus dilihat juga kadang-kadang. Kemudian terdapat perbedaan jumlah sasaran penerima vaksin dengan jumlah real di lapangan. Ada sasaran penerima vaksin yang sudah diregistrasi ke dalam aplikasi Piker, tetapi di lapangan lebih dari itu atau kurang dari itu. Nah, ini juga harus dicentang kalau ada. Tapi umumnya ketidaktepatan sasaran ini mungkin tidak terlalu signifikan ketidaktepatannya, karena umumnya sejauh yang kita pantau dari beberapa hari ini, umumnya tepat sasaran, yaitu pada nakes, sasarannya nakes. Terdapat peserta vaksinasi yang telah memiliki etiket namun tidak terdaftar divaksin, saya pikir tidak perlu dicentang, semua pasti sudah sesuai. Jumlah kuota sasaran harian yang terdaftar di sistem Piker melebihi kemampuan target harian Fasiankes. Mereka sudah merencanakan, dari Dikes juga sudah mengarahkan per harinya itu ada yang 15, ada yang berapa gitu ya. Nah, oke. Kepatuhan jumlah anggaran tidak memadai. Kalau puskesmas itu mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan vaksinasi ini,
maka perlu juga ditanyakan atau perlu juga mereka itu diarahkan untuk mengisi. Apakah mereka merasa kurang anggarannya? Kalau kurang anggarannya nanti kita catatkan di bagian akhir bagian mananya yang kurang dan seterusnya. Distribusi vaksin tidak tepat jumlah, ini juga perlu mereka dan seterusnya ya. Ini bisa dibaca sendiri. Waktu distribusi vaksin tidak tepat waktu, distribusi peralatan pendukung tidak tepat waktu, anggaran dukung terlambat, dan pelaksanaan vaksinasi terlambat dari jadwal, ketidaktepatan waktu lainnya. Saya pikir kalau masalah distribusi tepat waktu, bahkan sudah distribusi sampai sekarang juga masih ada yang belum mulai vaksinasi kan. Saya pikir cukup tepat waktu, tapi tidak mulai vaksinasinya itu karena beberapa kendala yang mungkin nanti kita catatkan ke dalam form berikutnya. Sekarang kita beralih ke kualitas distribusi vaksin. Nah, ini dibaca aja sendiri langsung, administrasi dan lain sebagainya, prosedur vaksin. Nah, minta mereka. Nah, ini mohon teman-teman meminta kerjasamanya dengan baik kepada Kapus ataupun nanti kepada Direktur RSUD agar form ini diisi dengan tertib, dengan baik, gitu ya. Nah, ini yang terakhir, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kalau ada ketepatan lainnya yang tidak sesuai, yang kita anggap tidak sesuai, silakan diisi. Saya klik berikutnya ya. Kemudian di poin A yang pertama, setelah tadi di poin-poin besar tahu itu di sasaran utama, kemudian sekarang di anggaran dan realisasi Konfaskes. Nah, biasanya ini mungkin saja ini tidak perlu diisi oleh mereka karena mereka tidak punya APBN. APBD-nya mungkin perlu kita tanyakan ke mungkin nanti Pak Hendri di Dikes, atau kalau puskesmasnya tidak tahu, siapa tahu anggarannya terpusat di Dikes dan lain sebagainya, kita juga perlu mengkomunikasikan. Nanti kita coba di perencanaan. Jadi di anggaran mungkin tidak banyak kita isi. Nah, di perencanaan, apakah jumlah peralatan pendukung logistik ADS, alcohol swab, safety box, APD, cold chain, cold room, freezer room, refrigerator, freezer, dan vaksin carrier dan kartu vaksinasi yang diterima telah sesuai dengan jumlah yang dikirim dari kabupaten? Ya, silakan dijawab nanti iya atau tidak. Iya, klik iya, kalau iya, klik tidak, kalau tidak, dan seterusnya ya. Saya klik tidak apa? Oh, batalkan pilihan, dan seterusnya. Catatan hasil pengawasan terkait kesesuaian jumlah peralatan pendukung. Jadi misalnya kita klik tidak, lalu kenapa tidak? Nanti kita berikan catatannya di sini, penjelasannya di sini. Kira-kira begitu ya. Apakah kapasitas peralatan pendukung telah memadai sesuai dengan kapasitas vaksin yang diterima? Iya atau tidak ya. Silakan kalau tidak apa. Apakah kualitas peralatan pendukung, cold chain? Nah, ini jadi form-form ini semuanya perlu kita komunikasikan dengan baik minimal ke kepala Kapus ya. Kalau penanggung jawab kayaknya tidak karena dia hanya penanggung jawab teknis kegiatan ya. Kalau kepala Kapus dia tentu dia bertanggung jawab juga kepada pelaksanaan kegiatan di Yankes masing-masing, termasuk pelaksanaan vaksinasi. Jadi semua kegiatan tentu dia yang bertanggung jawab. Apakah mutasi peralatan pendukung logistik dan kartu vaksinasi telah tercatat dalam aplikasi Smile? Nah, ini yang tengah ini. Apakah telah tercatat dalam? Biasanya kalau keterangan yang kita terima dari Pak Hendri Dinas Kesehatan kemarin itu, mereka dapat melakukan akses ke aplikasi Smile itu pada sore hari Rabu, sehingga kita bolehlah kalau misalnya mereka beralasan, Pak, kami hanya bisa mengaksesnya nanti Pak setelah kegiatan vaksinasi ini selesai dilakukan. Oh, silakan. Tapi khusus bagian ini silakan diisi nanti. Bagian lain tolong diisi segera dan dikirimkan segera gitu. Artinya form ini bisa diisi sambil jalan, diisi, dikirim. Kemudian misalnya ada update data, update terbaru terkait data yang ingin disampaikan melalui form ini, ya silakan disampaikan ulang, diisi ulang mana bagian yang mau diisi. Yang penting bagian tanda bintang yang di halaman pertama tadi diisi supaya kita mengetahui siapa yang telah melakukan update dan seterusnya. Kalau tidak, ini alasannya apa, seterusnya ya. Jumlah vaksin yang digunakan berapa vial? Dijawab. Nanti dia yang jawab atau kita yang menanyakan lalu kita yang mengisi. Jumlah sisa stok vaksin sesuai catatan vial, jumlah persediaan air vaksin, dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir ini tidak perlu banyak penjelasan, tinggal kita baca saja apa yang kira-kira membingungkan ya. Coba kita lihat ya. SOP dari hasil sampling pengawasan di lapangan, apakah pelaksanaan vaksinasi telah sesuai dengan SOP vaksinasi? Nah, kalau iya,
ini tolong diminta kalau misalnya iya kita lakukannya sesuai SOP vaksinasi, tapi minta dia fotokan gitu, tolong fotokan atau scankan dalam bentuk PDF, kirimkan ke saya atau kirimkan ke kami SOP pelaksanaan vaksinasi di Vaskes Bapak, Vaskes Ibu gitu ya, kira gitu ya. Ini saya karena ini masih sampel. Dari hasil sampel pelaksanaan di lapangan, apakah pelaksanaan vaksinasi telah memenuhi protokol kesehatan? Protokol kesehatan itu kalau sekilas dari awal perdana sampai kemarin yang kita lihat di Jerewe bersama Pak Fahmi itu ada protokol kesehatannya ada. Mereka menggunakan APD yang petugas-petugas dari meja 1 sampai meja 4-nya itu menggunakan hazmat, APD, masing-masing di mejanya sudah tersedia hand sanitizer, kemudian ada spanduk yang menunjukkan bahwa sedang dilaksanakan kegiatan vaksinasi. Oke, kemudian sasaran vaksinasi mendapatkan layanan vaksin sesuai dosis. Kalau ini sepertinya kita yakin iya ya. Seterusnya dropout. Ini tergantung adjustment kita dan cara komunikasi kita, saya pikir. Tindak lanjut KIPI, apakah KIPI sudah tindak lanjuti, ketepatan sasaran kriteria dan seterusnya, ketepatan waktu, realisasi. Nah ini jadwal mulai vaksinasi. Nah ini kemarin sudah kita sudah kita sudah disampaikan kepada kita surat tentang jadwal vaksinasi, yaitu mulai kalau nggak salah di tanggal 8 Februari 2001 ya. Nah ini 8 Februari 2001. Kemudian jadwal selesainya juga ada di situ. Ada yang tanggal 11, ada yang tanggal berapa? Anggaplah misalnya tanggal 11 Februari jarak style ya. Kemudian waktu pelaksanaan vaksinasi tanggal mulai. Kalau tadi kan tanggal perencanaannya sesuai jadwal. Kemudian ini realisasi. Realisasinya berapa? Ternyata realisasinya pada misalnya di Kecamatan Taliwang realisasinya ternyata tanggal 18 misalnya, 18 Februari realisasinya. Sampai 18, 19, 20 sampai 3 hari sampai tanggal 20 Februari misalnya. Nah, ini nanti ini kan tidak sesuai antara perencanaan dengan realisasi. Alasannya kita tulis manual, ditulis di lembar kerja lain, di kertas kerja lain. Misalnya kayak di Taliwang ini saya ingin contohkan bahwa di Taliwang ini ternyata vaksinatornya atas nama Ibu Fajrin, beliau sedang di isolasi mandiri karena teridentifikasi telah kontak erat dengan teman-teman dari Dikes. Nah, sehingga dilakukan. Nah, ini alasan yang harus inventarisir, diidentifikasi dan nanti kita tuangkan ke dalam laporan. Ini sebenarnya bukan kendala, tetapi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan cepat dan tidaknya pelaksanaan dan lain sebagainya. Ini perlu kita identifikasi dan perlu kita laporkan sehingga nanti kita dapat membuat rekomendasi dan rekomendasi kebijakan terkait bagaimana tindak lanjut untuk pelaksanaan vaksinasi yang ideal ke depannya, begitu ya. Apakah pelaksanaan vaksinasi sudah sesuai jadwal yang ditetapkan? Ternyata tidak. Kenapa? Nah, yang kita ternyata terdapat petugas vaksinator yang sedang melakukan isolasi mandiri sampai tanggal 17 misalnya 17 Februari 2021 disebabkan karena yang bersangkutan teridentifikasi dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini saya tidak usah karena ini contoh saja. Berikutnya saya klik berikutnya, kemudian di kegiatan monitoring. Nah, ini aplikasi Picker dan Smile sistem
monitoring, imunisasi, dan logistik secara elektronik. Jumlah laporan manual kegiatan vaksinasi. Nah, jumlah kegiatannya dia 3 hari 3 di sini kan. Jumlah laporan kegiatan vaksinasi yang sudah terinput dalam aplikasi Piker. Dari hasil yang manual ini berapa yang diinput atau tidak ada yang diinput. Nah, itu perlu aplikasi 10 laporan kegiatan vaksinasi telah diinput dalam aplikasi Piker dan aplikasi Smile. Iya atau tidak, silakan dijawab. Dan seterusnya. Ya. Saya pikir tidak ada kendala sampai sini. Nah, ini. Mana tadi? Nah, yang bawah. Ya, ini. Nah, silakan upload foto pelaksanaan pengawasan vaksinasi pada objek pengawasan. Tinggal tambahkan file ini, kemudian pilih file dari perangkat Anda. Nah, ini belum ternyata ya. Izinkan file. Nah, boleh ambil dari galeri, boleh ambil dari mana kan? Terserah, yang sudah difoto oleh bapak-bapak Kapus di wilayah masing-masing atau penanggung jawab yang diberikan mandat oleh Pak Kapus. Nah, silakan difoto. Baik, ini mohon teman-teman mengarahkan bahwa yang difoto itu adalah area kegiatan vaksinasi, kemudian safety boxnya, kemudian praktek penyuntikannya yang dilakukan oleh vaksinator, bagaimana prosesnya, baik proses pada saat jarum itu ditancapkan di lengannya, kemudian bagaimana limbahnya itu dibuang ke dalam safety box atau ke tempat pembuangan khusus. Ada pembagiannya kan, ada yang limbah medis, ada non medis. Kemudian ice boxnya difoto dengan menampilkan alat pengukur suhu. Jadi pengukur suhunya harap diperlihatkan, mohon diperlihatkan agar kita tahu bahwa kualitas vaksin yang ada dalam ice box atau cool boxnya itu tetap berada pada kualitas yang terjaga mutunya ya. Saya pikir demikian. Kalau ada hal-hal lain mohon ditambahkan, tentu banyak sekali yang kurang ini. Tapi saya pikir ini sudah standar sesuai dengan SOP, sesuai dengan SPM, standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat, sehingga kita melaksanakannya seperti ini. Begitu ya kira-kira teman-teman, silakan diberi masukan bila ada yang kurang. Terima kasih.